Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Aziza Putri dari kelas F, angkatan 19, prodi S1 Farmasi. Saya akan mempresentasikan materi berikut ini. Materi pertama adalah perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya, sesuai dengan hukum energi lainnya. Energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Energi sendiri sesuai dengan berdasarkan hukum fisika, diartikan sebagai usaha yang diukur melalui variabel waktu yang besar dan besarnya usaha yang dilakukan. Terdapat beberapa bentuk energi dan perubahannya yang berguna dalam kehidupan. Seperti yang saya sebutkan ini. Energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak merupakan energi ketika suatu materi perpindahan bergerak. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda, kecepatan gerak benda, sehingga kita dapat dijumpai pada benda yang bergerak. Seperti mangga yang jatuh dari pohonnya, mobil yang sedang berjalan, air terjun dan peluru meriam yang ditembakkan. Energi listrik merupakan energi yang bermuatan listrik dan arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk dalam energi lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjadi energi panas dan cahaya saat menyalakan lampu dan barang elektronik. Energi panas. Energi panas dapat dihasilkan dari matahari atau api. Energi panas dari matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam panel listrik bertenaga matahari, energi panas matahari bisa diubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat. Contoh energi kimia adalah energi yang terkandung dalam makanan. Energi yang terkandung dalam makanan digunakan oleh manusia untuk berbagai aktivitas, sehingga terjadi berbagai aktivitas, contohnya energi gerak. Contoh lain energi kimia adalah seperti bensin dan solar, digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Perubahan energi ternyata memiliki manfaat yang cukup besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya gunakan sumber energi yang bijak ya. Materi kedua yaitu tabel periodik unsur. Tabel periodik adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan bentuk atom, konfigurasi elektron, dan pengulangan sifat kimia. Tabel terbagi menjadi 4 blok. Blok S, P, D, dan F. Secara umum, dalam suatu periodik baris, di sebelah kiri bersifat logam dan di sebelah kanan bersifat non-logam. Baris pada tabel disebut periode, sedangkan pada kolom disebut golongan. 6 golongan kolom mempunyai nama selain nomor. Contoh, unsur golongan 17 adalah halogen dan golongan 18 adalah gas mulia. Tabel periodik dapat digunakan untuk menurunkan hubungan antara sifat-sifat unsur dan memperkirakan sifat unsur baru yang belum ditemukan atau belum disintesis. Tabel periodik memberikan kerangka kerja untuk melakukan analisis perilaku kimia dan banyak digunakan dalam bidang kimia. Meskipun ada para pendahulunya, tabel periodik Dmitri Mendeleev adalah paling dipercaya dalam publikasinya pada tahun 1869. Sebagai tabel periodik yang pertama kali diakui secara luas, ia mengembangkan tabelnya untuk menggambarkan tren periode berdasarkan sifat-sifat unsur-unsur yang telah diketahui.
Mendeleev juga memperkirakan beberapa sifat unsur-unsur yang belum diketahui yang akan diisi di ruang kosong dalam tabel tersebut. Sebagian besar prediksinya terbukti benar. Tabel periodik Mendeleev telah dikembangkan dengan penemuan unsur-unsur baru dan pengembangan model teoretis baru untuk menjelaskan unsur kimia. Seluruh unsur dari nomor atom 1 hidrogen hingga 118 organeson telah ditemukan atau disintesis dengan penambahan terbaru nihonium, prostochium, dan organeson, dan dikonfirmasi oleh International Onion atau disingkat IUPAC. Materi ketiga yaitu ikatan hidrogen dan ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan elektron-elektron valensi antar logam. Contohnya, logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam terjadi antar atom logam, bukan atom yang lain. Yang harus diingat juga, ikatan logam bukanlah ikatan ion maupun ikatan kovalen. Salah satu teori untuk menjelaskan ikatan ion adalah teori tentang lautan elektron. Contoh ikatan logam. Untuk logam besi mengandung atom besi Fe, kedudukan elektron valensi Fe sebenarnya saling tumpah tindih dengan elektron valensi dengan atom Fe lainnya. Logam besi mengandung atom besi Fe, kedudukan elektron valensi Fe sebenarnya saling tumpah tindih dengan elektron valensi dengan atom Fe lainnya. Tumpang tindih antara elektron valensi lainnya menguntungkan elektron valensi lainnya di antara ion-ion Fe, membentuk lautan elektron karena muatannya berlawanan. Fe pangkat 12 dan Fe terjadi gaya tarik antara ion Fe. Fenomena ikatan logam. Ikatan logam yang paling sering terlihat di sekitar kita adalah pada saat mengasah besi. Karena ikatan logam tersebut, besi tidak langsung hancur ketika besi diasah sekalipun. Semakin diasah semakin menipis. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik-menarik antara molekul atau antar dipol-dipol yang terjadi antar dua muatan listrik, Parisial dan molaritas yang berlawanan. Ikatan hidrogen terjadi ketika molekul memiliki atom NO dan Fe mempunyai kesamaan elektron bebas. Penjelasannya sangat ribet. Sederhananya, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom N, O dan F. Ikatan hidrogen terbagi menjadi dua. Ikatan hidrogen intramolekuler. Ikatan terjadi antara atom-atom dalam molekul sama. Yang kedua, ikatan intramolekul. Ikatan terjadi antara molekul yang berbeda. Yang keempat adalah ikatan ion. Teori Lewis dan Purcell mengatakan bahwa ikatan ion terjadi antara ion positif dengan ion negatif, di mana ion positif adalah atom yang melepaskan elektron dan ion negatif adalah atom yang menerima elektron. Ikatan ion terbentuk dari gaya elektrostatis antara ion yang berlawanan muatan sebagai serah terima elektron dari suatu atom dari atom lainnya. Ikatan ion yang terjadi antara gaya tarik-menarik dengan ion positif. Gaya tarik-menarik ini disebut gaya elektrostatis. Sebagai contoh, asam amino, aspartate, dan glumate bermuatan negatif. Sedangkan lisin ion. Senyawa ionik secara umum memiliki sifat keras.
Titik lebur tinggi, rapuh, mudah larut dalam pelarut polar dan memiliki daya hantar listrik yang rendah dalam bentuk kristal dan tinggi dalam leburan dan larutan. Titik lebur dan titik didih. Yang tinggi karena ikatan antar ion kuat dan ke segala arah, sehingga untuk memutuskan ikatan antar ion memerlukan energi besar, dan titik lebur menjadi tinggi. Pembentukan senyawa ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah mudah melepas elektron akan melepaskan elektronik dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi, mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif yang elektrostatis. Membentuk senyawa yang netral. Jumlah ion negatif dan positif dalam senyawa yang terbentuk mempunyai perbandingan sedemikian rupa, sehingga akan membentuk senyawa netral. Keunikan ikatan ion. Ikatan ionik terbentuk antara ion logam, ion positif, dan ion non-logam, ion negatif. Penamaan ikatan ionik sederhana dimulai dari nama logam, kemudian diikuti nama-nama non-logam, contohnya natrium klorida. Ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar. Senyawa ionik mudah sekali menghantarkan listrik jika dalam larutan. Senyawa ionik cenderung membentuk kristal solid dengan titik leleh yang tinggi. Yang kelima yaitu ikatan van der Waals. Ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dari gaya yang timbul dari ikatan valensi, dan besarnya gaya ini 10-7 kali jarak antara atom atau molekul. Bentuk ikatan van der Waals yaitu ikatan antara molekul yang memiliki dipol, ikatan yang memiliki dipol dan tidak memiliki dipol. Adapun gaya London, gaya tarik dipol, terbagi menjadi 5. Interaksi ion, dipol, interaksi dipol-dipol, interaksi ion, dipol terinduksi, interaksi dipol terinduksi, interaksi dipol terinduksi, dipol terinduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Jumlah elektron dalam atom molekul, bentuk molekul, kepelaran molekul, titik didih, gas mulia. Yang keenam yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama secara 2 atom. Jenis ikatan kovalen dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan pembentukan dan berdasarkan polimerisasi. Berdasarkan pembentukan dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Berdasarkan polimerisasi dibagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar. Kelarutan pada umumnya senyawa kovalen tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam, yakni antara unsur yang mempunyai keelektronegatifan relatif besar. Sekian materi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.